Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutamami, NIM 166. Saya kelompok 9 akan menjelaskan tentang manajemen humas di sekolah. Pertama, hakikat humas. Pengertian humas sendiri pertama kali dideklarasikan oleh Presiden Amerika Serikat pada tahun 1807, dimanipulasi supaya karya atau jasa yang diperoleh itu terkenal. Jadi pengertian humas sendiri itu pertama kali ini dideklarasikan oleh Presiden Amerika Serikat pada tahun 1807, dan pada tahun ini itu dimanipulasi supaya karya dan jasanya itu terkenal. Dan pengertian manajemen humasnya sendiri suatu proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, mengkomunikasikan untuk mencapai tujuan bersama dari organisasi tersebut. Pada lembaga pendidikan, manajemen humas pendidikan ini tentunya humas itu tidak lepas dari manajemen, dan sebaliknya manajemen sendiri tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya humas. Dan selanjutnya itu fungsi humas. Dan dalam fungsi humas ini, pertama ada fungsi perencanaan. Dalam fungsi perencanaan ini meliputi apa yang ingin dicapai, tujuannya bagaimana, pembiayaannya bagaimana. Jadi dalam pendidikan itu harus disusun, organisasi penyusunannya itu, perencanaannya itu harus disusun dengan kurikulum, tentunya kurikulum keuangan dan hubungan masyarakat dan lain-lain. Yang nomor 2, fungsi pengorganisasian. Nah, dalam fungsi pengorganisasian ini diartikan kegiatan membagi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam lembaga pendidikan. Yang nomor 3 itu fungsi pergerakan. Fungsi pergerakan ini merangsang anggota organisasi melaksanakan tugas dengan baik. Jadi memberi semangat pada orang-orang yang telah dilibatkan dalam organisasi yang terlibat dalam bidang pendidikan. Yang nomor 4, fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi ini berarti menjaga agar supaya tanggung jawab yang diberi itu dilaksanakan dengan baik, sehingga apa yang dilaksanakan itu terlaksana dengan baik. Yang kelima itu fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan itu merupakan memberikan koreksi atau memberikan arahan kepada orang-orang yang telah diberi tanggung jawab tadi, supaya petunjuk-petunjuk dalam melaksanakan kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik. Yang nomor 6 itu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini sebagai salah satu kegiatan untuk mengetahui relasi perilaku tenaga pendidikan dalam melaksanakan tanggung jawab organisasi pendidikan tadi. Prinsip partisipasi humas. Prinsip partisipasi humas yaitu pengertian peran serta masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat yang sangat nyata dalam suatu kegiatan masyarakat. Jadi, partisipasi humas ini, peran masyarakat ini sangat penting dan sangat berpengaruh dalam bidang pendidikan. Masyarakat bisa memberikan motivasi, masyarakat juga bisa menyumbangkan tenaga, masyarakat juga bisa membantu dalam bidang pendidikan ini. Yang kedua, komponen-komponen peran serta masyarakat. Tadi sudah dijelaskan peran masyarakat. Masyarakat ini merupakan subjek yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Jadi masyarakat itu mempunyai pengaruh besar terhadap pengimbangan dan perkembangan pendidikan. Peran masyarakat dalam pendidikan ini pertama untuk mengambil keputusan, yang kedua pelaksanaan, dan ketiga penilaian. Jadi peran masyarakat itu dalam pendidikan sangat berpengaruh dan juga sangat penting. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Erika Aprisila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Aprisila, NIM 190. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk partisipasi masyarakat, peran orang tua dan masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat, dan juga peran komite sekolah. Yang pertama yaitu bentuk partisipasi masyarakat. Menurut Slametto dan Kriswandani, bentuk partisipasi masyarakat
ada 3 bentuk. Yang pertama, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena dari sanalah keseluruhan dari pelaksanaan hingga kualitas dan kompetensi output pendidikan ditentukan. Mengingat pendidikan adalah dari masyarakat untuk masyarakat, maka partisipasi masyarakat dalam perencanaan sangatlah penting. Perencanaan yang dimaksud di sini itu dapat berupa perumusan visi dan misi pendidikan. Dalam perumusan visi misi, masyarakat sangat penting terlibat untuk menemukan apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan dan juga kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Dari situ nanti pasti akan muncul rumusan-rumusan masalah yang nantinya akan dicarikan pemecahan masalah dan solusi lewat visi dan misi pendidikan. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan antara lain penerimaan siswa baru, pengadaan guru, pengadaan sarana dan prasarana, dan juga pengawasan. Dengan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, masyarakat dapat mengontrol penyelenggaraan tersebut. Hal ini bermanfaat untuk mendorong kesungguhan penyelenggaraan pendidikan agar senantiasa profesional dan berkualitas. Sementara di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan akan makin menebalkan rasa memiliki masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Dengan hal ini, loyalitas mereka dalam mendukung keberlangsungan pendidikan diharapkan akan semakin kuat. Dengan dukungan dari masyarakat, pendidikan akan dapat berjalan dengan efisien dan bahkan cenderung dapat menunjang kemudahan inovasi dan pengembangannya. Yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat dalam evaluasi pendidikan. Evaluasi merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan. Evaluasi ini diharapkan dapat tergambar seluruh aktivitas yang dilakukan sekolah dalam rangka menjalankan program-programnya. Lewat pelaksanaan evaluasi akan diketahui apa saja kelebihan dan kekurangan-kekurangannya. Selanjutnya akan dicarikan tindak lanjut berupa penanggulangan dan perbaikan terhadap kekurangan-kekurangannya dan pengembangan terhadap kelebihan-kelebihannya. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi menjadi hal yang penting karena merekalah pada dasarnya objek yang membutuhkan keberadaan pendidikan. Selanjutnya yaitu peran orang tua dan masyarakat. Yang pertama, partisipasi orang tua. Ada 4 model partisipasi orang tua. Yang pertama yaitu model protective and spirit responsibility, yaitu mengasumsikan bahwa keluarga dan sekolah masing-masing memiliki tanggung jawab anak yang saling terpisah satu dengan yang lain. Maka dari itu akan menjadi paling efektif dan efisien jika keluarga maupun sekolah menangani tujuan, target, dan kegiatan masing-masing secara saling terpisah. Yang kedua yaitu model school to home transmission atau sequential, yaitu mengasumsikan bahwa keberhasilan anak didukung secara berkelanjutan oleh harapan dan juga nilai-nilai antara keluarga atau rumah dan sekolah. Yang ketiga yaitu model kurikulum enrichment, di mana ini berasumsi bahwa interaksi antara keluarga dan personal sekolah dapat mendukung kurikulum dan tujuan pembelajaran. Tiap pihak mempunyai keahlian khusus berkaitan dengan kurikulum atau proses belajar mengajar dan pengajaran. Yang terakhir yaitu model partnership atau share responsibility, yang menekankan pada koordinasi dan kerjasama sekolah dan keluarga untuk mengembangkan komunikasi dan kolaborasi. Asumsi sekolah dan keluarga lebih efektif jika ada informasi, nasihat, dan pengalaman dibagikan secara berkelanjutan di antara semua warga sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu partisipasi orang tua dalam perencanaan pengembangan sekolah. Partisipasi orang tua dalam perencanaan pengembangan sekolah dapat ditempuh dengan banyak cara. Seperti orang tua datang ke sekolah tanpa adanya undangan dari pihak sekolah dan mengadakan pertemuan di luar sekolah
bersama orang tua yang lain untuk menampung berbagai permasalahan yang dihadapi. Nah, permasalahan tersebut akan dipecahkan, tapi harus mempertimbangkan pula kemungkinan sumber dana, tenaga, sarana, serta kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga orang tua membahas dan memberikan masukan untuk peningkatan mutu sekolah. Hasil dari pertemuan tersebut kemudian diserahkan kepada sekolah. Peran serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Peran serta tokoh masyarakat dan agama tidak hanya berwujud pemberian bantuan uang atau tenaga, tapi juga berupa bantuan secara sukarela membimbing siswa. Oleh itu, program kerja sekolah perlu didiskusikan dengan tokoh masyarakat dan agama agar berorientasi pada peningkatan mutu, bukan untuk kepentingan birokrasi. Peran serta dunia usaha dan industri. Nah, ini dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi, penggalangan dana, pengadaan fasilitas sarana dan prasarana sekolah, penciptaan relasi eksternal yang dapat menyediakan akses lebih luas dalam membangun hubungan sekolah dengan masyarakat, serta membantu pengembangan sumber daya pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan teknik-teknik pengembangan mutu. Pemahaman tentang mutu dari dunia bisnis diaplikasi dalam dunia pendidikan. Begitulah peran serta dunia usaha dan industri untuk turut serta dalam pengembangan mutu pendidikan di sekolah. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Menurut Slamet dan Kriswandani, secara garis besar ada 3 hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama yaitu kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan martabatnya. Dengan kesadaran seperti itu, masyarakat akan mempunyai pandangan tentang penyelenggaraan pendidikan adalah semata-mata untuk mereka. Tugas sekolah ialah memberikan pencerahan dan penyadaran di tengah-tengah masyarakat bahwa pendidikan sangat penting, artinya untuk peningkatan taraf dan martabat hidup mereka. Yang kedua yaitu responsibility sekolah. Di sini penyelenggaraan pendidikan mempunyai semangat dan kemauan untuk memberikan ruang-ruang atau kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi. Dengan memberikan kesempatan atau bahkan dorongan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi mempunyai dampak terhadap kesadaran akan pentingnya pendidikan dan juga akan pentingnya masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga yaitu regulasi. Hal ini sangat penting untuk mendorong semua pihak agar mempunyai kemauan untuk ikut ambil bagian dalam pendidikan. Pemerintah sebagai pengayom untuk semua masyarakat yang diharapkan mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Dalam hal ini, pendidikan membuat regulasi tentang partisipasi masyarakat. Seperti bisa dibaca di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peran komite sekolah. Dalam UU SPN Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 56 Ayat 3 menyatakan bahwa komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pengertiban arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Jadi, komite sekolah harus mampu meyakinkan orang tua, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya bahwa sekolah itu dapat dipercaya. Dengan demikian, sekolah pada tataran teknisi perlu mengembangkan kemampuan menganalisis biaya sekolah yang berkorelasi signifikan terhadap mutu pendidikan yang diperoleh. Oleh karena itu, pembentukan komite sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Peran komite sekolah yaitu yang pertama sebagai lembaga pemberi. Pemberi ini seperti pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Yang kedua yaitu sebagai lembaga pendukung. Pendukung ini baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
Yang ketiga yaitu sebagai pengontrol. Pengontrol ini dalam rangka transparansi atau akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Yang terakhir yaitu sebagai lembaga mediator, yaitu lembaga mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. Saya akan melanjutkan pembahasan di poin D, di mana poin D ini membahas tentang teknik peningkatan partisipasi masyarakat. Pengertian partisipasi masyarakat. Secara sederhana, pengertian partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan seseorang terhadap suatu kegiatan. Selamat mengungkapkan bahwa partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dalam masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi 3 faktor pendukungnya, yaitu adanya kemauan, adanya kemampuan, dan adanya kesempatan untuk berpartisipasi. Dari pengertian partisipasi masyarakat menurut Slamet tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan adalah keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan proses pendidikan, baik bentuk tenaga, dalam bentuk pikiran, dan materi secara rela demi memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat ini terdapat dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, di mana partisipasi masyarakat dapat berbentuk diantaranya: 1. Pendirian dan penyelenggaraan pendidikan melalui jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah di semua jenjang pendidikan kecuali pendidikan kedinasan. Yang kedua, pengadaan dan pemberian tenaga kependidikan. Yang ketiga, pemberian bantuan tenaga ahli dan lain sebagainya. Selanjutnya, strategi hubungan masyarakat dalam meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat. Yang pertama, perencanaan hubungan masyarakat. Beberapa hal yang dapat tercakup dalam perencanaan hubungan masyarakat antara lain: yang pertama, mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada masyarakat. Selanjutnya, merumuskan tujuan dari proses hubungan masyarakat. Kemudian menetapkan strategi untuk pemecah masalah. Terus proses perencanaan hubungan masyarakat. Jadi prosesnya itu berlangsung. Kemudian menetapkan anggaran. Menentukan standar evaluasi. Penyusunan program kerja. Kemudian pelaksanaan hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat itu dilaksanakan dapat secara internal maupun eksternal. Kemudian setelah hubungan masyarakat itu dilaksanakan, kita melakukan evaluasi, di mana evaluasi ini terdapat 2 hal. Yang pertama, evaluasi pengawasan, dan yang kedua, evaluasi tindak lanjut. Selanjutnya di poin E. Poin E ini membahas tentang hal-hal yang diperhatikan sekolah dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Yang pertama, prinsip-prinsip pelaksanaan hubungan masyarakat. Prinsip-prinsip pelaksanaan hubungan masyarakat yang dilakukan sekolah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu. Yang kedua, continuity. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilaksanakan secara terus-menerus. Yang ketiga, simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat dilakukan dengan baik melalui komunikasi personal maupun komunikasi kelompok. Selanjutnya, coverage.
Kegiatan ini merupakan kegiatan pemberian informasi yang menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor, atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Yang selanjutnya, konstruktivitas. Program hubungan sekolah dengan masyarakat dalam prinsip ini hendaknya konstruktif. Dalam arti sekolah itu memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Terus yang terakhir, adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Peran hubungan sekolah dengan masyarakat. Peran hubungan sekolah dan masyarakat yang pertama yaitu masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Yang kedua, masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung, museum, perpustakaan, panggung-panggung kesenian, dan lain sebagainya. Yang keempat, masyarakat yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Kemudian masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar seperti aspek alami, industri, perumahan, transportasi, perkebunan, pertambangan, dan lain sebagainya. Terima kasih, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nursahila, NIM 1806111100186. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang diperhatikan sekolah dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Nah, tugas pokok hubungan sekolah dengan masyarakat adalah memberikan informasi dan menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkannya. Kedua, membantu pemimpin yang karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya. Ketiga, membantu pemimpin mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan atau menarik perhatian masyarakat pada saat-saat tertentu. Yang keempat, melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang di dalam masyarakat tentang permasalahan sekolah atau pendidikan. Yang kelima, membantu kepala sekolah bagaimana usaha memperoleh bantuan dan kerjasama yang baik. Yang keenam, menyusun rencana bagaimana cara-cara menjadi atau memperoleh bantuan untuk kemajuan pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya, problematika dalam manajemen humas di sekolah. Humas pada lingkup sekolahan berperan mengenalkan masyarakat akan pentingnya sekolah bagi masyarakat, mendapatkan dukungan dan bantuan moral maupun finansial yang diperlukan untuk mengembangkan sekolah, memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi pelaksanaan program sekolah, memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara keluarga dan sekolah dalam mendidik anak. Selanjutnya, dalam melaksanakan perannya yang disebutkan di atas tersebut, maka humas juga memiliki beberapa tugas dan permasalahan yang sering dihadapi, baik masalah internal antara guru, siswa, dan pegawai sekolah, maupun masalah eksternal antara sekolah, orang tua,
wali atau masyarakat. Beberapa problematika pun muncul dalam pelaksanaan kegiatan di dalam sekolah, di dalam atau di luar lingkup sekolah. Dalam menghadapi hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakberdayaan humas dalam menjalankan tugasnya, seperti tidak tahu dan tugas dan fungsinya. 2. Yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi atau keahlian khusus dan kewenangan yang dibatasi atau tumpang tindih, tidak memiliki anggaran dan terbatasnya tenaga khusus. Dan tidak sedikit sekolah yang memiliki wakil kepala sekolah bidang humas tidak memahami tugas pokok-pokoknya, yakni wilayah tugas humas lebih kepada kerja-kerja teknis, administratif, misalnya menjadi moderator atau notulen rapat sekolah. Tugas lainnya paling mengedarkan surat undangan rapat atau acara arisan sekolah dan daftar hadir ketika upacara bendera. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.